Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Rumaja Nadia Kadri dari Korso 16. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara memadamkan api dengan alat tradisional. Namun sebelum ke tata caranya, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kebakaran, yang dimana kebakaran merupakan suatu ancaman bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Seiring dengan adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat, khususnya di daerah perkotaan. Penduduk yang semakin padat, pembangunan gedung-gedung perkantoran, kawasan perumahan, serta industri yang semakin berkembang menyebabkan terjadinya rawan akan kebakaran. Dari berbagai kasus kebakaran yang terjadi, sebagian besar penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran dan bagaimana cara menanggulanginya apabila kebakaran sudah terlanjur terjadi, sehingga kerugian akibat kebakaran tersebut dapat diminimalisir. Untuk penyebab kebakaran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, terdapat suhu yang tinggi yang disebabkan oleh sumber panas, yaitu diantaranya reaksi kimia, arus pendek, dan kompresi udara. Yang kedua, terdapat bahan yang mudah terbakar, baik berupa bahan padat, cair, gas, yang dimana contohnya adalah bensin, kayu, dan bahan tekstil. Yang ketiga, terdapat oksigen yang cukup kandungannya. Untuk bahaya api merupakan suatu kondisi yang memicu adanya kebakaran. 3 elemen untuk memulai dan mempertahankan api. Yang pertama oksigen, yang kedua bahan bakar, yang ketiga panas. Bahaya api biasanya melibatkan penyalahgunaan bahan bakar atau panas. Untuk pengertian api sendiri merupakan suatu zat panas yang ditimbulkan dari benda yang terbakar, berasal dari proses oksidasi sehingga berupa energi yang berintensitas yang bervariasi dan memiliki bentuk cahaya dengan panjang gelombang dan juga di luar spektrum visual sehingga dapat tidak terlihat oleh mata manusia, dan panas yang juga dapat menimbulkan asap. Untuk bentuk visual api sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama api menyala atau berkobar, dan yang kedua api membara. Untuk selanjutnya tahap pengembangan api. Yang pertama yaitu penyalaan, yang dimana api muncul dalam ruangan namun masih berbentuk relatif kecil. Yang kedua pengembangan awal, yang dimana pada tahap ini api terus berkembang namun bahan bakar masih banyak. Yang ketiga penyalaan serentak, yang dimana tahap flashover, seluruh materi terbakar dan kebakaran mulai sulit untuk dikendalikan. Dan yang keempat pengembangan penuh, yang dimana pada ruangan beserta isinya terbakar secara sempurna. Yang terakhir yaitu surut, seluruh materi terbakar habis dan api mulai berhasil dipadamkan. Untuk tahap pemadaman api sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu cooling, mendinginkan bahan bakar dengan mengusir panas, misalnya menyiram air pada bahan bakar seperti kayu yang terbakar. Yang kedua smothering, yang dimana memotong pasokan oksigen, misalnya dengan memberikan foam. Yang ketiga yaitu starving, yaitu dengan memotong pasokan bahan bakar, misalnya dengan memberhentikan pasokan gas yang terbakar di dalam pipa. Dan yang terakhir yaitu inhibition, yang dimana menghentikan reaksi kimia, misalnya dengan memberikan dry chemical power. Pada video ini saya akan mempraktikkan cara memadamkan api dengan menggunakan kain basah. Demikian video singkat yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.